Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur selaku dosen pengampu Jatidiri Unsud. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus korupsi minyak goreng. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cindy Ramawati NIM A1D022055. Yang kedua ada Dinaya Nur Khansa NIM A1D022070. Yang ketiga ada Rina Sulastri NIM A1D022078. Yang keempat ada Venus Putri Makali NIM A1D022081. Dan yang terakhir saya sendiri selaku moderator Live AB Zibrizi NIM A1D022152. Minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah melakukan kebijakan menyalurkan minyak goreng oleh pengusaha dengan kuantitas tertentu, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menyalurkan minyak goreng yang harganya murah kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan niat baik dari pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakat disalahgunakan oleh oknum pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan pengusaha untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kasus. Terungkapnya kasus korupsi minyak goreng bermula dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik mafia minyak goreng karena adanya perbedaan data antara pasokan minyak goreng di Kemendak dengan di lapangan. Dalam sidang perdana kasus korupsi minyak goreng yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu 31 Agustus 2022, terdapat 5 terdakwa dalam sidang tersebut, yaitu yang pertama, Indra Sari Wisnuwardana atau mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Yang kedua, ada Wibianto Hamjati alias Lin Chen Wei atau penasehat kebijakan atau analisis pada Independent Research and Advisory Indonesia IRAI. Yang ketiga, yaitu Master Parulian Tumanggor atau Komisaris PT Wilmar Kernabati Indonesia. Yang keempat, ada Stanley MA sebagai Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agri Industri atau Permata Hijau Group. Yang kelima, yaitu Picareta Gore Sitanggang atau General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Selanjutnya itu ada alasan dan dampak dari korupsi. Alasan para tersangka ini melakukan korupsi minyak goreng yaitu yang pertama untuk memperkaya perusahaan, memperkaya diri sendiri, dan juga kebijakan tentang minyak goreng yang tidak konsisten. Selanjutnya ada dampak. Korupsi minyak goreng ini berdampak bagi masyarakat dan juga negara. Dampak bagi masyarakatnya yaitu terjadinya kelangkaan minyak goreng serta mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Selanjutnya ada dampak bagi negara. Negara mengalami kerugian sebesar 18,3 triliun. Jaksa mendetailkan kelima terdakwa ini menyebabkan kerugian negara sejumlah 6,47 triliun dan merugikan perekonomian negara sebesar 12,31 triliun. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum yang berlaku. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Junto, kemudian subsidiar pasal 3 Junto. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi kesimpulannya, korupsi minyak goreng ini sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun negara. Untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng, pemerintah perlu membuat kebijakan agar tidak membingungkan masyarakat dan juga harus waspada dan konsisten dalam pendistribusian minyak goreng agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan pengusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Terima kasih.